Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dalam kegiatan tutorial, di mana pada kesempatan ini insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan berbagi tentang ilmu tajwid dengan kajian tanda panjang ketika kita membaca Al-Quran dan hukum gunnah. Tentunya dalam membaca Al-Quran ini memiliki ketentuan atau memiliki ilmu tajwid yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan membaca Al-Quran, supaya bacaannya sesuai dengan kaidah hukum ilmu tajwid, atau kita baca tartil ya. Karena Allah pun berfirman Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Mudah-mudahan dengan dua kajian ini, bagi yang sudah memahami, menguatkan kembali, dan bagi yang belum mengenal sama sekali, mari kita mengenal bacaan panjang dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam ilmu tajwid ini banyak sekali hukum-hukum bacaan, di mana huruf hijaiyah yang kita ketahui ada 28 ini ketika bertemu dengan nun mati ataupun bertemu dengan huruf-huruf lain itu memiliki hukum bacaan. Namun pada kesempatan ini yang kita baca atau yang kita bahas, yang kita kaji hanya bagaimana membedakan bacaan yang panjang dan yang pendek. Dengan istilah sederhananya, bacaan panjang dan pendek ini ada bacaan yang memiliki hanya satu ketukan, dan bacaan panjang ini minimal 2, 3, sampai 6 ketukan. Nah, di sini untuk lebih menyederhanakannya, kita tidak bahas dengan hukum mad dan yang lainnya ya, mulai dari mad wajib, mad walbi, mad badal dan yang lainnya, mad iwad, mad silah, tawilah, qasirah, banyak sekali mad al-sukun. Hanya di sini kita pahami bacaan panjang dan pendek. Nah, untuk sederhananya, mari kita simak bersama. Kita kenal dalam bacaan Al-Quran itu yakni harokat fathah ya. Yang kedua dhamma, yang ketiga kasrah. Maka tanda panjang ini akan berlaku ketika kita membaca atau menemukan harokat fathah ketemu dengan huruf alif. Maka bacaannya itu 2 ketukan ya, atau 1 alif setengah. A, ba. Nah, itu contoh sederhananya. Di sini ada ba ketemu dengan alif, maka bacanya 2 harokat. Ba, ba. Nah, seperti contoh sederhananya, tanda bacaan panjang. Bagaimana kalau dalam bentuk lafaz? Contoh kita lihat, alaina, alaina. Maka dalam bacaan na ini adalah panjang. Nanti kita kenal matobi, kita tidak bahas ke sana dulu ya, supaya lebih memudahkan mana yang panjang, mana yang pendek. Contoh apa lain? Mana, mana. Kalau yang lain hanya 1 ketukan, na. Tetapi ketika ma, maka 2 ketukan. Ma. Nah, karena fathah ketemu dengan alif. Itu sangat sederhananya untuk membedakan bacaan mana yang panjang, mana yang pendek. Yang kedua, ketika kita menemukan harokat dhamma. Ketika harokat dhamma ketemu dengan waw sukun, maka dibaca panjang 2 harokat, atau kita kenal 2 ketukan. Bu, bu. Maka contoh dalam lafaz lainnya, ajula, ajula. 2 ketukan. Jula. Kalau hanya 1, a, la, ajula. Nah, seperti itu. Contoh lafaz lainnya, muslimuna, muslimuna. Nah, ini sangat sederhana sekali bacaan panjang. Yang kedua, ketika dhamma atau harokat dhamma ketemu dengan waw sukun. Dan yang ketiga ada harokat kasrah. Ketika kasrah ketemu dengan iya sukun, maka bacaannya panjang 2 ketukan. Bi, bi. Maka contoh dalam lafaznya, muslimina, muslimina. Nah, ini 2 ketukan di kalimat atau mina. Nah, contoh lain, mubina, mubina. Nah, selain bi panjang juga na, karena fathah ketemu alif, hampir sama dengan pertama. Jadi untuk
mengetahui dan membedakan kapan kita membaca panjang, kapan kita membaca pendek, maka setidaknya kita paham kalau ada harokat fathah ketemu dengan alif maka dibaca panjang. Mari kita sama-sama baca. Langsung kita praktekkan. Ikuti setelah Bapak. Ba, silakan. Ya, ba, silakan kita coba. Nah, dan lafaz alaina, silakan. Alaina, silakan dicoba. Ya, mana, meskipun Bapak tidak bisa mendengar, tetapi Bapak yakin yang menonton yang hari ini sedang menyaksikan kajian bisa mengikuti ya. Yang kedua langsung kita praktek. Doma ketemu dengan wawu sukun, maka bacanya panjang. Ajula, silakan dibaca. Bagus. Ajula. Iya. Yang kedua, muslimuna. Muslimuna, silakan bisa dicoba secara mandiri, dibuka Al-Qur'annya, nanti lihat kalau ada lafaz-lafaz yang menandakan fathah ketemu dengan alif panjang, dhamma ketemu dengan wawu sukun panjang, dan yang terakhir kasrah ketemu dengan ya sukun. Yuk kita praktekkan. Muslimina, muslimina. Nah, di mi-nya ini dua ketukar. Mubina. Nah, ini mubina. Ini dua-duanya panjang. Nah, ini contoh sederhananya tanda panjang. Dan juga sebagai tambahan, jika ketemu dengan harokat berdiri, nah, ada harokat berdiri, ini pun bacaannya panjang. Mungkin nanti di kajian yang lainnya, kalau ada harokat berdiri, atau kita kenal dengan istilah mad badal, bacanya panjang. Baik, selanjutnya guna. Guna ini salah satu hukum tajwid. Di mana cara membaca guna ini, kalau yang kita kenal itu dengung, ya. Apa bahasa kitanya kalau orang Sunda bilangnya ngirung, ya. Ada dalam rongga hidung, di sini di hidung. Nah, kalau ada ke hidung, nah itu guna, ya. Maka untuk membedakannya atau untuk menandakannya, ketika dua huruf ini nun dan mim bertasydid, ya. Kalau huruf-huruf yang lain yang bertasydid itu tidak disebut guna. Apa? Nanti ada kajian lain yaitu musyaddad, ya. Huruf yang bertasydid itu musyaddad. Adapun untuk nun dan mim, maka cara bacanya sama dengan nun sukun dan nun inna. Nah, seperti ini bacanya. In dan na. Maka ini dilebur menjadi tasydid. Maka nun bertasydid bunyinya inna. Ini untuk min. Ini sangat mudah sekali. Jadi guna dapat disimpulkan dua huruf min dan nun yang bertasydid, maka cara bacaannya yaitu guna. Demikian sahabat sekalian, penjelasan singkat tentang tanda baca panjang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga guna. Silakan secara mandiri dan juga nanti dengan mentor untuk mempraktekkan cara membaca yang panjang dan yang pendek, termasuk hukum bacaan guna. Selamat mempraktekkan, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, membimbing kita, dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di tengah pandemi ini. Kita belajar dari dan kita semua sehat dan panjang umur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.